Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas terkait dengan analisis mitigasi bencana ya, dan tahapan bencana dalam krisis bidang kesehatan prabencana. Oke. Nah, apa definisinya, teman-teman? Definisi mitigasi itu apa upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana ya, baik bencana alam, manusia, atau juga gabungan keduanya. Jadi, mitigasi ini upaya untuk mengurangi dampak bencana. Ya, seperti itu. Itu definisi dari mitigasi. Fokusnya apa, teman-teman? Fokus mitigasi itu ya tadi ya, seperti di definisi juga disampaikan, mengurangi dampak dari ancaman. Ya, sehingga pada dampak negatif tidak ditimbulkan atau akan walaupun tidak tidak bisa semuanya bisa tertangani, tapi minimal dampak yang ditimbulkan bencana berkurang. Nah, kegiatan mitigasi ini ada dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ya terkait dengan. Nah, mengingatkan kembali terkait dengan penanggulangan bencana ya atau siklus penanggulangan bencana. Pertama, teman-teman, di saat situasi tidak terjadi bencana ada namanya pencegahan dan mitigasi. Ya. Kemudian ada potensi bencana yaitu namanya tahap kesiapsiagaan. Ada bencana nanti ada apa tanggap darurat. Ya, kalau terjadi bencana itu ada tanggap darurat yang terakhir siklusnya yaitu setelah terjadi bencana rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi itu urutannya ya. Yang pertama pencegahan mitigasi, kesiapsiagaan, ketiga tanggap darurat, keempat rehabilitasi dan rekonstruksi. Mohon ini untuk diingat ya Pak ya, terkait dengan siklus dalam penanganan bencana. Ya. Apa aja sih dalam mitigasi? Yang pertama, teman-teman, tersedianya informasi atau peta kawasan rawan bencana. Jadi umumnya ini ada nanti apa, di BPBD, ada ya Badan Penanggulangan Bencana Daerah gitu kan, baik provinsi atau juga di apa tuh di kota kabupaten, dan juga kan ada di kelurahan, kadang dikasih juga gitu ya dampak bencana, atau juga di kecamatan terkait dengan peta kawasan ya. Yang kedua, sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Jadi dalam tahap mitigasi ini ya, tempat-tempat yang sering ada kejadian bencana ya, baik banjir contohnya ya, kemudian longsor di daerah itu sering terjadi longsor, berarti harus diberikan sosialisasi pemahaman terkait dengan kebencanaan atau risiko terjadinya apa bencana gempa bumi ya. Nah, itu berarti kan harus disosialisasikan terkait dengan kesadaran atau pemahaman terkait dengan ya. Dan juga kalau di laut berarti kan tsunami dan sebagainya harus disampaikan. Yang ketiga, nah ini penting ya, nanti juga mereka di dalam mitigasi itu eh, diajarkan, ya dilatih bagaimana cara menyelamatkan diri kalau terjadi bencana. Ya. Jadi kalau ada gempa bumi contohnya di suatu gedung apa yang dilakukan? Nah, contohnya apa namanya di di bawah meja gitu kan atau di bawah yang keras kemudian kepala ditutup dengan tas dan sebagainya. Kemudian kalau turun dari bangunan lewat melalui pintu darurat gitu ya, bukan memakai lift atau juga tangga yang itu itu yang kami sarankan terkait dengan penyelamatan diri dalam tahap mitigasi ya. Kemudian keempat, pengaturan penataan kawasan rawan bencana. Berarti kalau kita tahu ini sering banjir atau longsor, berarti kita tahu apakah mungkin jalannya dipindahkan lokasinya atau juga orang-orang yang ada di bawah tebing tersebut yang rawan longsor direlokasi dan sebagainya. Nah, itu penataan kawasan. Apakah perlu penanaman pohon gitu kan agar tidak terjadi longsor atau banjir. Ya. Nah, tahap pencegahan dan mitigasi teman-teman yang tadi ya, mitigasi ini ya mengurangi serta menanggulangi risiko bencana. Itu bagian dari pencegahan dan mitigasi. Nah, kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini teman-teman dalam mitigasi dan kesiapsiagaan itu yang pertama membuat peta. Tadi kan disampaikan di awal juga ya terkait dengan bagaimana peta itu sudah dibuat. Yang kedua di referensi lain pembuatan alarm bencana. Ya. Kalaupun di tepi pantai gitu kan punya ada alarm tsunami. Ya. Kalau ada gempa bumi itu bunyi alarmnya sehingga ada waktu untuk menyelamatkan diri. Ya. Yang ketiga membuat bangunan tahan terhadap bencana. Tuh, ya. Kalaupun sering terjadi gempa bumi berarti harus dibangun ya bangunan yang tahan gempa. Ya. Di mana bangunannya akan kuat nanti kalau ada gempa tidak langsung ambruk gitu kan dan sebagainya. Yang keempat, penyuluhan pendidikan kesehatan, pendidikan ya terhadap
eh, masyarakat yang ada di rawan bencana. Jadi setelah dikasih kesadaran, mereka ya harus dilatih bagaimana terkait dengan kebencanaan tersebut. Ya harus paham gitu kan penyelamatan diri dan sebagainya. Itu oke. Nah, strateginya teman-teman ya, tadi kan sudah dibuat peta wilayah. Yang kedua, tingkat kerawanannya dicek. Yang ketiga, informasi disampaikan ya terkait dengan bencana itu. Contohnya melalui leaflet teman-teman. Di tahapan ini yaitu dikenalkan terhadap bencananya, bagaimana pencegahannya, dan juga bagaimana penanganan bencana. Itu strateginya. Yang keempat, ya, sosialisasi terkait dengan kewaspadaan bencana. Pelatihan atau pendidikan, fokusnya apa teman-teman? Terkait dengan pengungsian atau penyelaman diri. Kemudian ada peringatan dini, ya. Yang itu strategi dari mitigasi bencana. Ya. Kemudian terkait dengan peran tenaga kesehatan dalam persiapan penanganan bencana. Ini peran tenaga kesehatan sangat penting dalam apa namanya mitigasi ini. Ya. Yang pertama mereka apa tenaga kesehatannya harus dilatih bagaimana penanggulangan bencana. Jadi mereka perlu pelatihan dan pendidikan. Yang kedua terlibat dalam kegiatan-kegiatan atau volunteer dalam kegiatan bencana. Ya jadi PMI contohnya atau lembaga-lembaga lain sehingga mereka terpapar apa yang sudah dilatih, apa yang sudah mereka ikuti pendidikan, mereka diaplikasikan dalam tim kebencanaan tersebut. Yang ketiga, mereka juga apa namanya terlibat langsung dalam promosi kesehatan, khususnya dalam menghadapi bencana. Berarti kan mereka ikut dalam apa promosi-promosi terkait kebencanaan di daerah, ya. Baik banjir, gempa bumi dan sebagainya. Itu peran tenaga kesehatan. Ya. Kayak ini tahap kesiapsiagaan, tahap kedua, ya. Bagaimana kita harus menyiapkan diri gitu kan kalau potensi bencana akan terjadi. Apa aja di sini teman-teman? Berarti kan menyusun rencana pengembangan sistem peringatan. Jadi tadi sudah disusun dimitigasi, nah ini coba dikembangkan lebih bagus gitu ya. Yang kedua langkah pencarian ya dan penyelamatan atau evakuasi korban. Jadi sudah dipetakan tuh teman-teman ya. Bagaimana kalau terjadi gempa di sini, orang di kampung A ke lewat jalan B, lewat jalan C baru ke titik kumpul. Nah itu sudah disusun ya rencana evakuasi. Ini bagian dari kesiapsiagaan. Yang ketiga apa namanya terkait dengan eh, langkah-langkah kesiapan ya meminimalisir terkait dengan korban jiwa. Berarti di kesiapsiagaan ini tadi kan di bagaimana tim kesehatan juga punya punya andil dalam kebencanaan ya mereka apa dilatih gitu kan terkait bagaimana pertolongan pertama, kemudian juga di masyarakat juga itu yang rawan banjir bagaimana menyelamatkan diri atau juga dalam gempa bagaimana mereka menyelamatkan diri ini yang dilakukan. Nah, kita fokus ke yang lainnya teman-teman terkait dengan penanggulangan krisis kesehatan. Jadi tadi pencegahan dan mitigasi, kita sekarang bagaimana penanggulangan khusus di krisis kesehatan. Krisis kesehatan itu ada dalam Permenkes ya nomor 75 tahun 2019 terkait dengan penanggulangan krisis kesehatan. Ini yang namanya krisis kesehatan berarti teman-teman secara definisi ini peristiwa yang menimbulkan banyak korban gitu ya dan potensi berbahaya di masyarakat luas, kemudian juga kejadiannya di luar kebiasaan normal atau bisa juga kapasitas kesehatan tidak memadai. Makanya ini masuk dalam krisis kesehatan ya. Korbannya banyak, kemudian dampaknya luas, kemudian tidak bisa ditangani di kapasitas kesehatan ya. Nah, ini masuk dalam krisis kesehatan. Penanggulangan krisis kesehatan ada tiga tahapan. Yang pertama krisis kesehatan, yang kedua tanggap darurat krisis kesehatan, yang ketiga pasca krisis kesehatan. Itu ya. Jadi apa namanya itu hal-hal yang masuk dalam penanggulangan krisis kesehatan. Di klaster kesehatan ya ini klaster kesehatan berarti klaster-klaster ada kesehatan baik dokter, perawat, bidan, gitu kan. Teknik lingkungan, kemudian analis kesehatan, ya. Nanti akan berkolaborasi dengan eh, klaster lainnya yang bukan kesehatan. Nah, di kelas krisis kesehatan itu nanti akan dibentuk yang namanya RHA atau Rapid Health Assessment, kajian cepat masa kesehatan. Mereka biasanya turun segera kalau ada kejadian. Mereka untuk mengkaji cepat terkait permasalahan kesehatan yang perlu. Nah, yang tadi sampaikan ya teman-teman, eh, tahapan dari krisis kesehatan itu kan ada prakrisis, tanggap darurat, dan
krisis. Nah, kalau ditanya terkait tugas pokok ya fungsi krisis kesehatan ya mereka kan melaksanakan atau menyusun kebijakan teknis dan juga melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah diatur dalam peraturan menteri kesehatan atau undang-undang yang berlaku. Di prabencana, teman-teman fungsinya apa mereka? Yang pertama menyusun kebijakan teknis ya, bagaimana penanggulangan krisis kesehatan. Yang kedua koordinasi dan pelaksanaan pencegahan atau mitigasi ya. Jadi ini bagian dari prabencana bagaimana mereka koordinasikan melakukan pencegahan atau juga kait dengan mitigasi khususnya dalam krisis kesehatan. Yang ketiga pelaksanaan administrasi pusat ya. Mereka juga melakukan pencatatan gitu kan administrasi terkait dengan hal-hal yang akan terjadi saat gempa ya saat krisis kesehatan. Itu bagian dari prabencana. Nah, kalau saat bencana apa yang dilakukan tim apa namanya krisis kesehatan? Berarti kan fokus pada penanggulangan krisis kesehatan. Yang kedua, mereka memantau, mengevaluasi dan melaporkan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengkoordinasikan pelaksanaan tanggap darurat. Jadi di saat bencana itu, ya ini bagian dari tanggap darurat itu mereka juga terlibat. Ya. Jadi nanti akan linear dengan apa yang ada di contohnya di BPBD ya Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu akan linear dengan krisis kesehatan. Nah, apa aja teman-teman terkait dengan prakrisis kesehatan tahapannya ya tahapannya itu kan ada tiga tadi ya. Di tahap prakrisis itu ada tiga pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Jadi ini bagian dari prakrisis kesehatan. Nah, bagaimana upaya pencegahan mitigasi dalam prakrisis yang pertama pengkajian risiko krisis kesehatan. Jadi akan dikaji nanti risikonya. Ya, rumusnya terkait dengan ancaman bahaya, kerentanan dan kapasitas. Makanya nanti dilihat nih ancaman bahayanya, contohnya di gempa bumi, rentannya sangat rentan karena ini di tepi apa lokasinya di tebing gunung gitu kan masyarakatnya. Nah, kemudian kapasitasnya apakah berapa perawat sih di daerah tersebut, berapa puskesmas di tempat tersebut. Nah, itu nanti hasil kalkulasi ini akan melihat terkait dengan bagaimana risiko krisis kesehatan. Bisa tinggi banget gitu ya karena mungkin puskesmas tidak ada, tim kesehatan tidak ada dari tersebut itu. Kemudian gempa bumi ininya ancamannya rentannya rentan karena banyak lansia, banyak anak-anak gitu kan atau juga lokasinya di bawah tebing atau bukit. Ya. Yang kedua di tahap praktis itu menyusun mensosialisasikan teman-teman ya terkait dengan aturan, mengembangkan sistem informasi ya ini penting. Kemarin disampaikan bagaimana sistem informasi ini sangat penting dalam kebencanaan nanti ya. Bagaimana kita mengirim pasien gitu kan ke suatu tempat atau ke lokasi posko lapangan, sedangkan mereka nggak diinfokan. Kita mengirim dua atau tiga dan sebagainya. Apa yang diperlukan? Nah, itu perlu ya. Kemudian menyusun rencana penanggulangan krisis kesehatan, kemudian melaksanakan peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan aman bencana. Jadi puskesmasnya apakah bisa kita pakai lagi enggak? Kemudian di rumah sakit lapangan gitu kan ditingkatkan bagaimana mungkin ada mini rumah sakit atau mini apa namanya bedah atau ruang OK gitu ya. Sehingga yang minor-minor bisa dilakukan di pos lapangan. Nah, tadi itu terkait dengan pencegahan dan mitigasi. Bagaimana upaya dalam kesiapsiagaan di praktisi? Yang pertama, mengembangkan sistem peringatan dini. Ini penting teman-teman ya. Kalau di laut berarti kan kalau tsunami dicek ulang tuh apakah bunyi tidak tuh alarmnya ya gitu. Yang kedua, kapasitas sumber daya manusia berarti nanti di apa disiapkan tuh tim kesehatannya, masyarakatnya gitu ya. Disiapkan kalau terjadi bencana. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan. Nah, ini bagian dari kesiapsiagaan ini simulasi ya. Nanti mungkin ajak masyarakat dalam simulasi kebencanaan. Bagaimana kalau terjadi bencana tersebut, mereka juga terlibat tuh. Mereka mungkin bantu menolong atau mereka juga yang korban. Bagaimana biar apa namanya tidak lebih parah lagi gitu kan dan sebagainya. Itu diberdayakan masyarakat. Kemudian di kesiapsiagaan nanti akan dibentuk teman-teman tim IMT, RHAT dan PHA. Emergency Medical Team, kemudian Rapid Health Assessment Team ya, RHA, dan juga ada namanya Public Health Rapid Response Team. Jadi tim respon cepat kesehatan. Kemudian juga nanti menjamin ketersediaan sarana prasarana atau logistik. Jadi di tim
apa namanya krisis kesehatan yang di kesiapsiagaan juga akan memastikan tuh ada nggak puskesmasnya, kemudian ada nggak ambulannya, ada nggak obat-obatannya dan sebagainya seperti itu. Yang selanjutnya terkait dengan kegiatan simulasi. Jadi ini penting ya dalam kesiapsiagaan kita bisa disimulasi. Jangan sampai mereka minimal sudah terpapar kalau terjadi bencana itu seperti apa yang dilakukan. Contohnya mereka harus keluar rumah, kemudian nanti tim kesehatan, ikut tim kesehatan atau jalan gitu kan menuju tempat berkumpul atau menuju lokasi posko kesehatan. Nah itu yang diharapkan. Mereka penting untuk ikut dalam simulasi gaya bidang kesehatan. Nah kalaupun dilihat terkait bagan contohnya dari penyelenggara geladi, berarti kan ada penanggung jawab untuk pelaksana. Nanti ada tahap persiapan dulu teman-teman ya. Bidang penyelenggara, bidang perancang materi. Kemudian tahap pelaksananya nanti ada direktur, ada penyelenggaranya, ada pengawasnya gitu ya, dan juga ada pelaku. Nah pelaku ini nanti terlibat itu kan berarti eh, tim kesehatan gitu kan, semuanya terlibat. Mungkin polisi, tentara, hansip, masyarakat, kader kesehatan, dan sebagainya. Ya, nanti biasanya di akhir kegiatan nanti akan dievaluasi ya bagaimana kegiatan. Nah ini referensi-referensi yang dipakai ya. Jadi teman-teman mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, dipersilahkan dan nanti untuk perkataannya dikirim ya ke si pen atau juga di upload. Gimana? Cukup? Oke, kalau cukup mungkin itu yang bisa disampaikan teman-teman ya nanti dibaca ulang ya, di review ulang terkait dengan materi ini, baca PPT-nya, lihat juga video pembelajaran. Mungkin itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.